bunuh sapa Yahya Nabi Yahya alaihissalam yaumat sulasa ing dalem dino Selasa. Yang kedua akan menjelaskan tentang terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam di hari Selasa. Wa dzalika utai mekon kutila Yahya alaihissalam yang Selasa. Iku anawe satu kelakuan iku kana ono sapa malikun ratu bi Bani Israila ing dalam kaum Bani Israil. Nabi Yahya, Nabi Isa itu Nabi Bani Israil. Nah, diceritakan di Bani Israil ini ada seorang raja. Lahu iku kadue malik Jaujatun utawi bojo wadon. Walahalan iku kadue Jauja bintun utawi anak wadon min goirihi saking liane Malik. Si Malik punya istri. Si istrinya raja ini punya anak dari suami yang dulu, anak tiri, berarti anak tirinya raja. Kemudian parodat maka ngarepaken sopo almaratu bojo wadone Malik antaja wajah yang tang rabiaken sopo mar'ah bintaha ing anak wadone mar'ah li jaujiha maring bojo lanange mar'ah. Jadi si Malik, si raja ini punya istri. Istrinya punya anak tiri, punya anak dari suami yang dulu, berarti anak tirinya raja. Nah, sama si istrinya raja nih, itu anak tirinya mau dikawinkan sama raja. Sama suami sendiri. Itu anak tere. Jadi istri yang muda daripada poligami jeung batur, warisan ka batur, mending poligami ke anak tere warisan mau ke mana-mana gitu Ji. Nah, akhirnya kenapa khaupan kanaudi min antaja wajeng tang rabi sopo Malik goeroha ing liane bintah. Jadi istrinya si raja nih kenapa dia mau mengawinkan raja sama anak tiri anaknya gitu ya, karena khawatir daripada nanti kawin sama yang lain gitu, apa warisannya berarti kan kena orang lain. Pas tonaat maka gawe sopo imroah wali mataning pesta. Istrinya nih bikin pesta gede-gedean. Di raja dinikahkan dengan anak istrinya, bayangin. Wali mah diundang. Wada atan ngondang sopo imroah Yahya alaihissalam ing Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini ulamanya ya, nabi ya. Zaman itu diundang Nabi Yahya. Pasta zanat maka nyuwun izin sopo imro'ah ku Nabi Yahya bidzalikal amri ing dalem mekono tajawaj. Si istrinya minta izin sama Nabi Yahya mau menikahkan anaknya sama raja. Terus nanti mau bikin pesta gede-gedean. Gimana kalau menurut sampean, sah apa enggak pernikahannya? Boleh apa enggak? Si raja juga enggak udah serang sih. Anak tirinya gelis, udah kepengen gitu. Coba akhirnya minta izin istrinya sama Nabi Yahya. Pakola maka ngandika sopo Nabi Yahya alaihissalam hadza utawi iki hadza utawi iki tajawaja bintaha iku haramun haram di dinil islami ing dalam agama Islam. Kata Nabi Yahya sama istrinya raja nih, kamu mau menikahkan anak kamu dengan raja itu hukumnya haram.
hukumnya haram. Karena kita nih kalau haji misalkan nikah sama seorang, punya anak tiri haji, anak dari suami yang dulu, itu kalau istrinya ibunya udah disetujui sama haji, itu sama anaknya jadi mahram, sama anaknya si istri kita jadi mahram. Nah, minta izin kata Nabi Yahya itu haram, nggak boleh dinikahkan. Sama anak tiri, nikah sama anak tiri haram, anak suami yang dulu. Ya namanya raja digituin kan kesinggung deh, hambek gue. Akhirnya wahoro jalan metu sopo Nabi Yahya min India saking sandingnya imro'ah, keluar Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya udah menjelaskan hukumnya haram, nggak boleh menikahkan raja dengan anak tirinya, haram. Pagodibat maka bendu sopo imro'ah, istrinya raja marah. Bahaya istri raja marah, karena pasti bakal ngojok raja, iya kan begitu, marah. Alai ngatasé Nabi Yahya, akhirnya wah talat lan gawe reka sopo imro'ah fi qatli Yahya alaihissalam ing dalam membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Maka si istrinya raja nih membuat cara bagaimana supaya bisa membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Tipu daya, buat tipu daya. Gimana? Ya raja sebenarnya menghargai sama Nabi Yahya, orang Nabi ya kan. Nah, walaupun sekenceleng-kencelengnya raja, di kita pun kan di Indonesia tetap sama ulama ini masih menghargainya, iya kan. Pasakot gimana caranya? Maka nginumi sopo imro'ah jauh jaha ing bojo lanange imro'ah minal asribati saking pirang-pirang inuman al muskirati kang mendemi. Maka ini tipu daya begitu, suaminya dikasih minuman yang mau kan biar mabok sama istrinya sendiri, suaminya dikasih minuman. Makanya ada tuh suami istri pada mabok barengnya dehnya, itu orang Bani Israil gitu. Kadang suaminya diparab minuman sama istrinya. Nah si raja nih kasih minuman-minuman yang memabokkan sama si istri. Palama sakaro maka semangsane mabok sopo Jauj, maksudnya si raja nih mabok. Jayanat maka mas sopo imro'ah binta ing anak wadone imro'ah. Ketika raja udah mabok, anaknya dia yang mau dinikahkan sama raja tuh raja suruh dandan cantik dandani gitu, binta ing anak wadone imro'ah. Setelah didandani mungkin pakai baju yang seksi mungkin ya. Wa aradat lan nawaraken sapa imro'ah ha ing binta alai ngatasé Jauj. Setelah mabok ditawarin, wahai raja, orang mabok ya kan biasa mabok syahwatnya tinggi, jadi dia udah dandan emang udah aslinya cantik dandan. Orang yang jelek aja dandan jadi cantik, apalagi udah cantik dandan. Raja lagi mabok, tawarkan, wahai tuan raja, nih apa nggak sayang kalau dinikah sama orang perempuan secantik ini, tubuhnya seksi, bohai mungkin ada semampai gemoy, masa apa nggak sayang? Kamu rela kalau nanti dinikah sama Mang Ade dia yang secantik ini, misal lo ya. Akhirnya apa? Wakolat dan ngucap sambil roh. Anak Yahya satu Nabi Yahya iku ba nyegah sopo Nabi Yahya alik yang ngata si raja udah seneng sama anaknya, si komporin sama perempuan tuh. Tuan raja Yahya ini melarang kau nikah sama anakku ini, haram kata Yahya. Yang sengaja
an ujawijaka yang tang rabiakeun sama ingsun ka ing sira biya kalawan bintun. Akhirnya udah raja lagi mabuk digituin, udah kesengsem sama anaknya, ya kan, anaknya istrinya ini diomongin, diojok-ojokin, Yahya melarang. Oh Yahya melarang, ngambek itu raja langsung. Fa'adhara maka nekani sopal maliku raja Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam didatangi. Ya tentu kalau raja itu datang nggak mungkin sendiri, ya kan, nggak ada raja sendiri. Lu itu di YouTube itu video pengawalnya sebenarnya banyak ya gitu. Wa qala lan ngucap sapa Malik lahum maring Nabi Yahya ma ing opo tak kulo ngucap sapa sira adil amring dalam miklah perkara setelah raja berada di hadapan Nabi Yahya. Yahya begini ya, kamu ngomong gimana menurut kamu pernikahan saya sama anak tiriku ini? Nabi Yahya, Nabi nggak ada takutnya kalau Nabi urusan membela yang benar, dek. Wakola lan ngandika sapa Nabi Yahya, annau satna hadal amru iku haramun haram. Kalau Nabi Yahya tegas sudah, ini haram kan ini. Padahal di hadapan raja. Makanya apa jihad yang paling besar itu menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Tuh. Jadi yang paling hebat itu. Nih Nabi Yahya. Gimana Nabi Yahya? Hukumnya saya menikah dengan anak tiri aku. Kata Nabi Yahya, haram hukumnya. Akhirnya apa? Marah raja. Pamaro maka perintah sapa Malik bidabi kalau nyembelih Nabi Yahya. Udah perintahkan Nabi Yahya untuk disembelih itu kayak kambing, masya Allah. Pada bahu maka pada nyembelih sopo kaum hu Nabi Yahya kamanad bahu kayak oleh disembelih opo satu wedus. Akhirnya Nabi Yahya disembelih sebagaimana disembelihnya kambing. Ketika Nabi Yahya disembelih gitu terpisah kepala dengan badannya. Pabakat maka nangis sopo malaikat samawati, pirang-pirang malaikat kang manggon ing dalam langit, semua malaikat yang ada di langit berduka cita. Nabi kekasih Allah disembelih oleh raja yang zalim sebagaimana dia menyembelih kambing. Malaikat nangis. Waqalat lan ngucap waqalat lan ngandika sapa malaikat samawat, dan malaikat-malaikat yang ada di langit berkata, Ilahi du pangeran ingsun bi aidan bin sebab ini dosa kutilu dan pateni kotalu mateni sapa kaum Bani Israel Yahya yang Nabi Yahya alaihissalam. Jadi saking biadab Bani Israel begitu sama Nabi berani, apalagi orang biasa. Kata malaikat, ya Allah wahai Tuhanku, sebab kesalahan apa Nabi Yahya kok sampai dibunuh oleh kaum Bani Israil? Qala ngandika sapa Allah Ta'ala, ma'adnaba orang lakoni dosa sapa Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya enggak buat dosa, enggak buat kesalahan, kata Allah. Wala hamma lan orang neja sapa Malik wala hamalan orang neja sapa kaum bidanbi sebab dosa qatu babar pisan, dan mereka membunuh Nabi Yahya itu bukan karena dosa. Wala hama gini wala hamalan orang neja sapa Nabi Yahya bidan bukan dosa qatu berpisah. Nabi Yahya ini jangankan berbuat dosa deh, kepengen berbuat dosa nggak pernah. Kepengen ya, menghayal berbuat dosa aja nggak pernah, kepengen berbuat dosa aja nggak pernah, gak punya keinginan. Jangan berbuat dosa, ingin aja nggak ada.
Walakin ahabba tetapi ne demen sapa Nabi Yahya ning ingsun. Tetapi Nabi Yahya ni cintanya kepadaku luar biasa. Ya pa ahbabtuhu mangka demen sapa ingsun hu ing Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya cintanya kepadaku, maka aku mencintai Nabi Yahya. Wala budak lan ora kena ora fil hubbi ing dalam demen ingsun apa minal qatli saking den pateni kata Allah. Nabi Yahya ini saking cintanya maka aku mencintai dia. Maka tidak boleh tidak orang yang cintanya luar biasa itu bakal dibunuh. Makanya cinta membunuh. Benar tidak? Orang kalau cintanya benar-benar nih, nggak ada yang kelakon. Kais dan Laila tragis, ya kan, dengan kematian. Romeo dan Juliet ya, jinya. Itu orang kalau karena dia nih Nabi yang cinta kepadaku, maka aku cinta kepada dia, dan karena cinta itu tidak boleh tidak mesti bakal dibunuh. Kenapa? Karena dengan mati itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ukiyalan diceritakan An Husain Al-Hallaj saking Husain Al-Hallaj rahmatullahi alaih. Rahmatullahi utai rahmat Allah iku alaihi muga tetap dengan Husain Al-Hallaj. Husain Al-Hallaj ini seorang tokoh sufi wali yang dia nih punya torikohnya wahdatul wujud. Jadi melihat wujud apapun dia kayak melihat Allah. Jadi dia melihat batu, oh ini Tuhan. Kenapa? Karena ini ciptaannya Tuhan. Melihat ini Tuhan, ini Tuhan gitu Ji. Sehingga para wali di zaman itu ini khawatir Husain Al-Hallaj ini menyesatkan umat. Padahal sebenarnya nggak salah. Akhirnya disembelih, dibunuh sama para wali. Itu Husain Al-Hallaj. Itu ketika dibunuh darahnya menetes. Itu darahnya bertulisan la ilaha illallah dan wangi. Nah kalau versi Indonesianya Syekh Siti Jenar. Allah alam itu Syekh Siti Jenar yang versi Indonesia apakah nyuplik dari kisah Husain Al-Hallaj atau memang adanya? Kan tapi kisahnya sama. Syekh Siti Jenar itu punya akidahnya wahdatul wujud. Itu jadi melihat apapun Allah, ya Allah. Padahal maksudnya ini ciptaannya Allah. Melihat ciptaannya Allah seperti melihat Allah. Kayak misalnya ada kabung bulengan kuji awal. Mesti ketika melihat kerabatnya dia, kayak melihat dia, ya kan? Kayak Kais dan Laila nih, padahal Laila udah pindah rumahnya deh. Tapi Kais masih tetap suka nongkrong di depan rumahnya Laila, duduk di bangku situ. Ditanya Kais, tuh Laila udah pindah, kamu nongkrong aja di situ, udah nggak di situ. Kata Kais apa jawabnya? Bangku ini pernah diduduki oleh Laila, maka seolah-olah aku duduk sama Laila. Tuh begitu di bangku doang deh. Ya, itu aliran cinta memang gitu. Aliran cinta nih. Apalagi cinta nih madhabnya banyak. Ya kan, aliran cinta ada macam-macam. Satu ada ikut madhab yang mana ya aliran cintanya. Banyak madhab. Nah, Husain Al-Hallaj gitu. Rahmatullahi annahum satemene anami satemene kaum iku habisu pada menjara sapa kaum hu ing Husain Al-Hallaj, orang wali besar, makanya rahmatullahi alaih. Sama niata asaro ing dalam 18 apane yauman dinane di penjara. Husain Al-Hallaj selama 18 hari. Faja maka tekau ing Imam Husain Al-Hallaj sapa Asibli, Imam Asibli rahmatullahi. Datang nengok ke penjara Imam Asibli. Imam Asibli juga wali besar, ulama besar, murid daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq ini anaknya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anaknya Imam Ali Zainal Abidin.
Imam Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngandika sopo Imam Asibli. Imam Asibli sejaman sama Husain Al-Halaj. Ya Husain, hei Husain. Ma iku opo al mahabbat utai cinta. Kata Asibli, karena kan madhab cinta nih banyak deh, banyak aliran kalau kata orang di kita nih. Kita madhabnya. Kata Imam Asibli, wahai Husain Al-Halaj, apa itu cinta? Kan kalau kata Haji mah cinta nih cerita indah namun tiada akhir katanya. Ini beda lagi apa? Apa itu cinta? Pakola maka andika sapa Imam Husain Al-Halaj. Latas alni aja takon sapa sira ning isun al yauma indal ikidina tapi wasal takona sapa sira ning isun godan besok. Kalau kamu bertanya kepadaku tentang cinta, jangan bertanya hari ini, bertanyalah besok. Kayak gitu kadang orang nggak mau jawab sekarang, nanti besok ada madhabnya di madhab orang nanya ya nanti aja datang lagi. Ini Husain Al-Halaj ditanya oleh Imam Asibli, apa itu cinta menurut engkau wahai Imam Husain Al-Halaj? Kata dia, latas alni al-yama, jangan kamu bertanya hari ini, tapi bertanyalah kepadaku besok. Pala maja maka semangsane teka opal godu besoknya datang hari esok ariju pada ngetuakan sapa kaum hu ing Husain Al-Halaj minasijni saking penjara. Maka besoknya itu Imam Husain Al-Halaj dikeluarkan dari penjara, kemudian wana sabulan manjer nyalib sapa kaum al judua ing glugu korma di ajli qatlihi kena area matine Husain Al-Halaj. Kemudian itu Imam Husain Al-Halaj ini disalib gitu deh di batang korma, dibunuh batang korma, dibunuh batang korma. Pamaro maka lewat sapa Sibli Imam Sibli ini lagi disalib begitu mau dibunuh, Imam Sibli lewat baina yading dalam ngarepe Imam Al-Halaj, Imam Husain Al-Halaj. Pahnada maka ngundang sopo Husain Al-Halaj. Ya Sibli hai Imam Sibli. Kan dia janji mau besok ngasih jawaban sama Imam Sibli. Pas dia lagi mau disalib belum udah digitu di petang. Imam Sibli lewat, dipanggil dia. Ya Sibli sini. Kata dia nih, kata Imam Al-Halaj, yang namanya cinta al mahabbah utawi cinta iku awaluha utai kawitane mahabbah iku harpun kobong. Cinta itu di permulaan terbakar, hati terbakar. Orang kalau cinta hati terbakar dengan rasa rindu pengen ketemu, ya itu terbakar tuh cinta begitu. Wa akhiruha utai akhire mahabbah iku kutila dan patena wahyu. Cinta itu awal terbakar, akhirnya terbunuh. Duh, emang kata ada nikmatnya cinta apa? Nikmatnya cinta itu ketika banyak halangan, rintangan, gangguan, disitulah cinta. Iya kan? Makanya coba lagu-lagu tentang cinta, jalan mapai, jalan setapak, jalan gablor dan nggak ada cinta nih makan bareng, bukan cinta itu ya. Cinta nih begitu deh, yang namanya cinta. Kalau itu bukan cinta hawa nafsu begitu. Cinta itu kata Muhammad permulaannya adalah terbakar, akhirnya terbunuh. Artinya cinta itu penderitaan, iya kan? Cinta itu penderitaan. Justru penderitaan dengan cinta menjadi indah. Loh, kenapa para kata Nabi begini? Inna asaddal bala sesungguhnya paling beratnya bala di antara manusia adalah para nabi. Paling beratnya ujian. Loh, para nabi itu orang-orang yang cinta kepada Allah sangat tinggi cinta. Ujiannya berat. Nah itu cinta itu begitu.
Nikmatnya cinta itu begitu, ketika rintangan ujian itu maka akan terus memperjuangkan sampai sukses. Nah, orang cinta kepada Allah, apa rintangan nggak di rintangan ujian ini sampai dia bertemu dengan Tuhannya, sampai dia masuk ke dalam surga. Tuh. Jadi hei si iblis ini, kamu nanya cinta, dia udah tahu bahwa besok bakal dibunuh. Kamu pengen tahu, sini, cinta itu adalah permulaannya terbakar, akhirnya terbunuh. Makanya main cinta itu sama dengan main api. Jangan main api nanti terbakar. Itu cinta deh. Bukan cerita indah apa? Tidak. Oh, itu kan karangan anak-anak sekolah adanya. Hah? Masih anak-anak deh itu. Jadi cinta menurut orang sufi itu tadi. Jadi kalau ditanya apa itu cinta? Cinta adalah permulaannya terbakar, akhirnya terbunuh. Makanya orang kenapa bilang cinta sampai mati? Karena akhirnya cinta itu tuh mati. Ya kan? Wah, hukialan dia ceritakan an Abi Yazid al-Bustami saking Imam Abu Yazid al-Bustami rahmatullahi alaih. Ini Imam Abu Yazid al-Bustami ini dia wali besar. Saya baca di kitab usul kemarin dia ngaji santri. Itu Imam Abu Yazid al-Bustami ini dia munajat, kemudian lagi kasap gitu ya, majdub, ketarik akalnya mau saking cintanya. Dia nanya, ya Allah, siapakah orang yang tempat duduknya sejajar dengan aku, tetangga sejajar dengan aku di surga? Kata Allah, ada si Fulan bin Fulan. Kamu jalan deh, cari Fulan bin Fulan sampai ratusan parsah. Udah sampai di kampungnya si Fulan, Imam Abu Yazid al-Bustami nanya, Bu, kenal nggak sama Fulan bin Fulan? Abu Syekh namanya. Ya, Abu Syekh kenal nggak? Ngapain kamu ulama gede nanya-nanya dia? Dia orang Pasek, tukang mabok, orang main dengan nggak jarang di rumah tuh, tempatnya Pantura. Kaget tuh, gimana ini udah jauh-jauh jalan berhari-hari jalan kaki, deh pengen ketemu itu. Tapi kata dia pikir-pikir, masa pulang lagi belum ketemu orangnya? Ada, Pantura. Pas lihat di Pantura bener, dikelilingi 40 orang sama lagi pada minum Omar. Imam Abu Yazid, ya Allah, benar berarti omongan orang kampung. Dia mau balik lagi, balik lagi. Si Abu Sain ngomong, wahai Imam Abu Yazid, lu ada apa kamu jauh-jauh pengen ketemu aku, pengen ketemu orang yang tempatnya di surga sejajar dengan kau. Udah ketemu kok bukannya masuk, ucapin salam malah mau balik lagi. Kaget loh. Kok dia tahu kita, dia belum pernah. Ada masuk lagi. Ini siapa? Ini kata si Abu Saini. Ini semuanya tadi ada 40 orang. Yang 40 udah taubat. Sekarang udah jadi ahli masjid, ahli ngaji, ahli zikir. Ini tinggal 40 lagi. Jadi dia dakwahnya di situ, di tempat-tempat narkoba apa, di diskotik, tempat jablay gitu deh. Karena dia mendengar bahwa yang datang itu nih, yang 40 ini Imam Abu Yazid al-Bustami, seorang imam besar, wali besar. Karena Imam Abu Yazid ini kata si Abu San, ini sekarang bagian kau, biar taubat sama kau. Kata Imam Abu Yazid, suruh lihat wajah. Ini 40 melihat langsung nangis pada tobat. Ada riwayat yang lain, dengar namanya Imam Abu Yazid langsung pada tobat. Yang lagi pada mabuk. Nih, Imam Abu Yazid diceritakan di sini. Apa nawasa temen Imam Abu Yazid iku, dia ada di sini. Iku kana ono sapa Imam Abu Yazid, iku yam silumaku sapa Imam Abu Yazid. Bil badiatin dalam alas. Imam Abu Yazid ini berjalan di hutan, di alas. Paro amangka ningali sapa Imam Abu Yazid arba'ina ing 48 saban wong nome min ashabi thariqah
saking wong kang anduwe toriko ketemu 40 orang daripada jamaah toriko gitu ya, jamaah toriko. Matu kang pada mati sapa sebut toriko jami'an hal kabeh jiaan hal kelaparan wa utosan turkang pada kausan. Jamaah toriko deh pagawean kang pikir wirid 40 orang di hutan nih jamaah toriko nih meninggal dalam keadaan kelaparan dan kehausan. 40 orang ahli toriko, wali-wali. Bahkan dikatakan wali yang meninggal karena kehausan dengan wali yang bisa misalkan dari tangannya keluar air, itu insya Allah pangkatnya lebih tinggi wali yang meninggal karena kehausan, karena kelaparan. Insya Allah deh, ini jamaah perlu di hutan mau jadi ketemu 40 orang pada meninggal. Panada maka munajat sopo Abu Yazid Imam Abu Yazid rabahu ing pangerane Imam Abu Yazid, maka Abu Yazid bermunajat kepada Tuhannya. Wa qala lan ngandika sopo Imam Abu Yazid ilaidu pangeran ingsun tak tulu mateni tuan al ahbaba ing pirang-pirang kasih. Al ahbaba ing pirang-pirang kekasih. Apa itu? Wa ilakab itu ya di lan maring piro tariku miliaken panjenengan damal ashab ing getihe pirang-pirang wong kang anduweni toriko. Pasami ama kang ngrungu sapa Imam Abu Yazid hatipan ing suara tanpa riba. Payakulu maka ngucap watib ya Abu Yazid Imam Abu Yazid ariku mateni sapa ing ariku miliaken sapa ingsun mengalir ka anakku ada menggetih wa autolan aweh sapa ingsun dia tahu ing tebusane dam. Pakola maka andika sapa Imam Abu Yazid ma iku apa dia tuha ulau te tebusane samudayane ashab. Pasamia maka ngrungu sapa Imam Abu Yazid hati paning suratan teparupa yaqulu ngandika apa hati dia tu maktul khalqi utai dia teh wong kang den patene makhluk iku ad-dinaru dinar wa dia tu maktulil haq utawi dia teh wong kang den pateni Allah kang tetep wujude iku ru'yatul ghaffar ningali Allah kang maha akeh ngampuni dosa. Jadi Abu Yazid agak gimana gitu ya, orang ahli toriko, ahli zikir, para kekasih kisah Allah, maksudnya para wali ini 40 orang pada meninggal. Akhirnya dia munajat, kok ini pada meninggal, kok pada menupakan meninggal. Maka ketika Imam Abu Yazid munajat, maka ada suara tanpa riba. Wahai Imam Abu Yazid, aku mengalirkan darah ini, aku memberikan diat, ada tebusannya, maksudnya membunuh 4 orang. Kata Imam Abu Yazid, apa tebusannya, apa diatnya? Ada suara tanpa. Orang yang dibunuh oleh makhluk itu diatnya uang dinar. Karena kalau dibunuh kan harus kisos, ya dibunuh lagi dan berdiat dinar uang atau unta. Tetapi yang dibunuh oleh Allah langsung itu diatnya, tebusannya dia bakal melihat langsung Allah yang Maha Pengampun. Ini derajat yang tinggi. Makanya tadi wali yang meninggal karena kehausan dan kelaparan dibandingkan dengan wali yang karamahnya bisa mengeluarkan air, itu lebih tinggi wali yang meninggal karena kehausan atau kelaparan. Kenapa? Diatnya adalah ru'yatul ghaffar, melihat
Allah yang Maha Pengampun. Wasuila lan den takoni sopo Abu Bakar As-Sibli, Imam Abu Bakar As-Sibli anil mahabbah, saking masalah cinta. Ini urusan cinta nih. Tapi ini maksudnya kan memang kenapa Nabi Yahya ini nabi yang sangat cintanya luar biasa, nggak nikah Nabi Yahya. Udah berkecil, udah hebat, udah hafal kitab-kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur ya, sup itu Nabi Yahya. Nah, Imam Abu Bakar As-Sibli ditanya tentang cinta. Pakola maka ngandika sapa Imam Abu Bakar As-Sibli, al mahabbatu utawi cinta iku asakru mendem mabok, saribu kang pada nginum sopo mahbubun atau orang-orang yang dicintai, bikasil widad kalawan gelas inuman ademe gelas inuman segera atau dinginnya ing Allah, dikasih minum Allah. Padokat maka rupak aling ngatasi mahbub opa adu bumi wal biladu lan negeri. Jadi kata Imam Sibli ketika ditanya tentang apa itu cinta, cinta itu adalah orang mabuk ini ya mabuk cinta kepada Allah dengan minuman gelas berupa minuman gelas rindu dari Allah, sehingga dia melihat orang yang mabuk cinta sama Allah nih, bumi ini sempit, dia udah nggak tergiur lagi sama dunia beserta isinya tuh. Kemarin dia nggak tergiur udah, kan dia udah mabuk cinta. Dia lihat negeri ini sempit. Kemudian man utai sapa wong iko arapa lamun weruh sapa man Allah insyaallah hakka ma'rifati kalawan sabenere weruh ing Allah bi azamati dalam sifat agungnya Allah, tahayyaro maka bingung sapa man bi qudratihi ing dalam kekuasaan Allah. Siapa orang yang mengenal Allah dengan mengenal yang sebenarnya, mengenal di dalam keagungannya, maka dia akan bingung. Maksudnya dia akan bingung, saking takjub udah di dalam menyaksikan kudratnya Allah, maha kuasanya. Jadi dia udah nggak tertarik dengan duniawi, tapi dia tertarik dengan kudrohnya, sifat maha kuasanya Allah. Kayak ada misalkan mabuk cinta sama pulana misalnya, mesti ada udah nggak tertarik sama yang lain, yang penting wajahnya si pulana ini ya kan. Itulah gitu cinta yang sebenarnya begitu. Waman teh sapa wong iku sari balamun nginum sapa man bikasi hubi kalawan sagelas demi Allah. Siapa yang meminum cinta dari air mahabbah dari Allah, koriko maka keram sapa man bi bahri unsi ing dalam lautan aring-aringan Allah, wa taladudin lan enak-enakan bimunajati kalau munajat Allah. Siapa yang meminum segelas aja air cinta, meminum cinta dari Allah, maka dia akan tenggelam di dalam lautan nyaman dengan Allah. Jadi dia ini udah Allah aja, udah gak tertarik sama yang lainnya, udah Allah aja udah. Dan dia akan merasa nikmat munajat dengan Allah. Wa man ta sapa wong ku arep urus sapa man Allah lam yakun maka orang-orang kulawan man opo unsun aring merasa gembira bi karunia Allah. Siapa yang sudah mengenal Allah, maka dia tidak akan bergembira, tidak akan bahagia dengan selain Allah. Jadi bahagianya dengan Allah. Kalau orang udah mengenal Allah, ya udah dia sama yang lainnya udah gak bahagia, cuma sekedar menunaikan kewajiban doang. Bahagianya mau. Ya begitu juga ada kalau udah benar-benar cinta sama seorang perempuan,
sama yang lainnya udah nggak bisa bikin adek nyaman, nggak bisa bikin adek bahagia. Hanya si dia yang bisa bikin adek bahagia. Summa an sada norin nembangaken sapa Imam Bakar Sibli siron ing siran zikrul mahabati ya maulaya askaroni wahal ra'aita muhibban gur sakron. Zikrul mahabbah utawi ngelingaken demen mengingat rasa cinta ya maulaya wai bener isun iku askaroni mendemakan apa dzikrul mahabbah ningsun, menceritakan atau mengingat cinta wahai tuanku itu membuat aku mabuk. Jadi menyebut orang yang kita cintai aja membuat kita ini mabuk. Ada cinta sama seorang orang yang ada cinta yang disebut begini, dia langsung lay mungkin ya, langsung lay. Wahal ra'aita muhibban bersakron, apakah kau pernah melihat orang yang cinta kok nggak mabok? Nggak ada. Orang yang cinta nggak mabok itu ya nggak cinta, biasa-biasa aja. Pencinta sejati itu mesti mabok. Pencinta sejati, mabok cinta. Nah itu mabok yang halal, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan dianjurkan. As-salisu kutila Zakaria alaihissalam. Itu kalau dalam riwayat yang lain, itu semua raja dan yang ikut terlibat pembunuhan Nabi Yahya itu mati semuanya, dihukum oleh sudah ada oleh. Itu ketika dipenggal itu keluar darah mengalir hampir bisa banget. Darah itu panas dan mendidih. Sehingga bingung orang. Akhirnya orang ini bisa dihentikan ini darah mengalir yang panas ini kalau semua yang terlibat dalam pembunuhan Nabi Yahya tumpas habis. Baru itu Nabi Yahya ini di sini nggak ceritain. Yang jelas kisahnya sama. Kenapa Nabi Yahya sampai terbunuh? Karena Nabi Yahya dimintai fatwa. Boleh enggak raja nih menikah amatirnya? Kata Nabi Yahya, tadi yang nanya istrinya, ya kan, karena dia punya kepentingan mungkin supaya warisannya ininya ya, namanya raja mesti kaya. Karena nggak mungkin ke orang lain kalau dia nikahkan sama anaknya sendiri. Dia berdua dia udah menikmati itu. Mungkin dia pikir raja pun bisa disetir nanti. Nah itu udah kepentingannya unsur duniawi. Kemudian kisah-kisah seterusnya ini kisah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernikahan itu kan cinta. Asalisu kutila Zakaria alaihissalam yamis sulasa. Kisah yang ketiga, terbunuhnya Nabi Zakaria alaihissalam di hari Selasa. Nabi Zakaria itu adalah ayahandanya Nabi Yahya. Yang ketiga adalah terbunuhnya Nabi Zakaria alaihissalam di hari Selasa. Wadzalika, adapun kutila Zakaria, dibunuhnya Nabi Zakaria, iku ana Zakaria alaihissalam satemene Nabi Zakaria alaihissalam iku haroba lumayu lari sapa Nabi Zakaria minal Yahudi saking wong Yahudi. Pakopau Nabi Zakaria dikejar-kejar orang Yahudi. Nabi Zakaria lari. Pakopau maka niti-niti sapa Yahudi asaron ing labet. Maksudnya orang Yahudi meneliti kemana ini larinya Nabi Zakaria, ya kan? Enggak kehilangan jejak gitu. Orang Yahudi kehilangan jejak. Falama danau maka semangsane parek sopo Yahudi minhu maring Zakaria, ketika Nabi Zakaria udah mau kesusul gitu dicari. Ro'a maka ningali sopo Nabi Zakaria sajarotan ing wit. Nabi Zakaria melihat ada pohon. Pakola maka ngandika sopo Nabi Zakaria,
ya sajaratu haywit il tamini nguntalo sapa sun ingsun wahai pohon masukkan aku ke dalam kamu gitu, makanlah tika ing dalam sirawit. Akhirnya itu pohon langsung, ini mujizat ya, pohon itu membelah. Panesakot maka sigar opo asyajaratu wit pada kola maka manjing sopon Nabi Zakaria pihak ing dalam sajaroh. Akhirnya pohon itu membelah, kemudian masuk ke pohon. Itu dalam di sini kayaknya nggak disebut. Dalam riwayat yang lain, di kitab yang lain ini itu ya, orang Yahudi ngejar udah kira ngajak bingung kemana ini, kejar nggak ada. Di tengah-tengah orang Yahudi mau putus asa, iblis datang menyerupai manusia, kakek-kakek buat. Karena iblis ini senang kalau para nabi terbunuh ya kan. Loh, kamu bingung dari Zakaria, lu tuh masuk ke pohon tuh masih ada rambutnya satu kata iblis. Itu rambut satu kelihatan. Itu pohon digergaji. Ini Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Akhirnya paja umaka teka sopo Yahud palam yajidu, oh ada di sini ya. Palam yajidu maka orang nemu sopo Yahud hu ing Nabi Zakaria. Sudah ke situ, mana Nabi Zakaria dicari nggak ada. Pakola maka ngucap lamar Yahud sopo iblis laknat. Iblis ngasih tahu menyerupai manusia. Kodil tamat teman-teman manjing sopo Nabi Zakaria di hadis syajaratul kilawit, kata apa iblis itu Zakaria masuk ke pohon. Akhirnya patau maka pada nekaken sopo Yahud diminsan kalau gergaji digergaji pohonnya. Wasakulan pada nyigar sopo Yahud tilkas syajarata ing mekon wit nispaini hale rong bagian digergaji. Akhirnya pohon itu jadi belah dua bagian. Kenapa? Li ajli ayamuta kena arenta mateni sopo Yahud. Li ajli ayamuta kena arenta mati sopo Nabi Zakaria supaya Nabi Zakaria terbunuh. Yang dalam sajaroh. Ya apa palu maka agawe sopo Yahud. Akhirnya datang bawa bergaji, pohonnya gergaji. Sampai terbunuh itu Nabi Zakaria di situ. Makanya itu cinta. Awaluha apa terbakar akhirnya terbunuh. Palama balago kama kola kalau ngucap sama iblis alilaknat ya, itu karena dikasih tahu iblis. Palama balago maka semangsa itu maka opal minsar gergaji amma umarosi ing pucuke sirai Nabi Zakaria. Ketika itu gergaji ini kena kepalanya ada gergaji di belah gitu. Ketika gergaji kena kepalanya soha makan jerit sopo Nabi Zakaria cuman menjerit gitu dong. Pakola mawakola ngucap sebenarnya aduh tuh ngucap segitu doang gitu dong. Pawakot maka tumiba opal jalatu gonjang ganjing lindu terjadi gempa di malakuti samawating dalam keraton langit, di langit goncang deh. Cuman Nabi Zakaria ngomong doang ketika gergaji sampai ke kepala. Pana jala maka temurun sapa Jibril alaihissalam min saati saking waktune Nabi Zakaria ngomong waqala lan ngandika malaikat Jibril ya Zakaria inna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yaqul ngandika sapa Allah keman sira Zakaria Allah berfirman kepada engkau lau qulta lamun ngucap sesura marrotan dalam ambalan saniatan kang kaping pindho ing lapad lama hautu maka yakti busak sapa ingsun aku menghapus ismaka ing aran sira min diwanil anbiya saking buku catatannya pirang-pirang nabi tuh. Makanya kita nggak boleh ngelihat para nabi ini ngomong sekali doang langsung ditegur malaikat turun. Wahai Zakaria, sekali lagi kau ngomong aku hapuskan namamu dalam daftar buku nabi. Kita nih adu ngalongok marung bisa itu tambah marung.
Oh ya, karena emang mau dipecat di mana udah bukan nabi ya, bukan kekasih Allah. Ya itu bahaya loh nih, dipecat. Itu cinta begitu deh. Cinta. Insyaallah ya. Padahal ya manusiawi nyajinya. Oh, Iya. gaji lu kena kepala. Wow, kialan diceritakan an Yahya bin Mu'ad ar-Raji. Saking Yahya bin Mu'ad ar-Raji. Anau saat temen Yahya bin Mu'ad ar-Raji kunaja munajat sopo Yahya bin Mu'ad ar-Raji pilatin dalam jiungi. Yahya bin Mu'ad ar-Raji bermunajat di satu malam. Fakola, ini seorang sufi. Fakola maka andika sopo Yahya bin Mu'ad, ilahi du pengenang sun. Intolab tuka lamun nyuwun sapa ingsun kaing panjenengan atui ataib tani gitu ya, anata ataib tani anata ngelaken tuan ingsun wa in harabta lan lam wa in harabtu lan lamun lumai sapa ingsun mingka saking panjenengan ahrab tani mangka ngobong tuan ingsun wa in ahbabtuka lamun demen sapa ingsun kaing tuan kotal tani maka mati tuan nengsun pala mingka maka orang no mingka saking panjenengan opo pirorun rumayu. Kata Yahya bin Mu'ad ar-Raji, ini seorang wali besar. Kata beliau begini dalam munajatnya, ya Allah, kalau aku mencari engkau maka kalau aku mencari engkau apakah engkau akan menyulitkan aku? Kalau aku lari dari engkau, kalau aku lari maksudnya menuju Allah, menuju engkau, aku lari menuju engkau, akhrab tani, lari menuju Allah, mendekat kepada Allah dengan cinta, akhrab tani, maka engkau akan membakar aku dengan rasa rindu, rasa cinta. Dan apabila aku mencintai engkau, kotal tani, maka engkau akan membunuhku. Pala minka firorun, maka tidak bisa lari, tidak ada tempat berlari dari engkau. Itu cinta begitu. Jadi indahnya cinta itu ketika kita mendapatkan rintangan itu cinta begitu. Apa coba indahnya cinta apa? Ketika orang-orang ahli percintaan itu ditanya apa itu indahnya cinta, seorang sastrawan besar ketika cinta itu mendapatkan rintangan, gangguan, halangan, itulah nikmatnya cinta. Itu nikmat cinta. Hujan angin lap rodar, itu nikmatnya cinta. Kalau ojek jadi ini, kalau ada ojek nggak ada nikmat. Arabiu kutilat saharatu fir'aun yauma sulasa wallahu alam bisawab.